Hai, ketemu lagi di Duta Network Channel. Mau tahu kabar dari seluruh dunia? Tonton sampai habis ya. Oh ya, sebelum nonton pastikan klik tombol subscribe agar kalian bisa terus update berita menarik lainnya. Tesla menarik kembali lebih dari 2 juta mobil di Amerika Serikat. Hampir seluruh kendaraannya dijual di sana setelah regulator federal mengatakan cacat pada sistem autopilot menimbulkan bahaya keselamatan. Dalam pengajuan penarikan kembali pada hari Rabu, produsen mobil tersebut mengatakan bahwa kontrol sistem perangkat lunak autopilot mungkin tidak cukup untuk mencegah penyalahgunaan pengemudi. Teknologi otomatis memberikan harapan besar untuk meningkatkan keselamatan, tetapi hanya jika diterapkan secara bertanggung jawab, kata juru bicara Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional atau NHTSA yang telah menyelidiki fungsi autopilot selama lebih dari 2 tahun. Setiap hari, hampir 60 kapal pengangkut minyak mentah berukuran sangat besar berlayar antara Teluk Persia dan pelabuhan Tiongkok, membawa sekitar setengah dari minyak yang menggerakkan perekonomian terbesar kedua di dunia. Ketika kapal-kapal tersebut memasuki Laut Cina Selatan, mereka mengarungi perairan yang semakin dikendalikan oleh militer Tiongkok yang semakin berkembang, mulai dari baterai rudal dan lapangan terbang di pangkalan-pangkalan Tiongkok di pulau-pulau yang disengketakan, hingga kapal perusak Type 055 yang tersembunyi. Namun ketika melintasi Samudra Hindia, bergabung dengan kapal tanker lain yang menuju ke Tiongkok dari Afrika dan Brazil, kapal tanker ini tidak memiliki perlindungan di teater angkatan laut yang didominasi oleh AS. Dalam perang besar, kapal tanker minyak Tiongkok di Samudra Hindia akan merasa sangat rentan, kata David Brewster, pakar keamanan di Australian National University. Pesawat ruang angkasa Voyager 1 milik NASA mengalami kesalahan komputer yang menyebabkan sedikit gangguan komunikasi antara wahana berusia 46 tahun itu dan tim misinya di bumi. Para insinyur saat ini sedang mencoba memecahkan masalah tersebut ketika pesawat ruang angkasa yang menua itu menjelajahi wilayah kosmik yang belum dipetakan di sepanjang bumi, jangkauan terluar tata surya. Voyager 1 saat ini merupakan pesawat ruang angkasa terjauh dari bumi dengan jarak sekitar 15 miliar mil atau 24 miliar kilometer, sedangkan kembarannya Voyager 2 telah menempuh jarak lebih dari 12 miliar mil atau 20 miliar kilometer dari planet kita. Keduanya berada di ruang antar bintang dan merupakan satu-satunya pesawat ruang angkasa yang pernah beroperasi di luar heliosfer, gelembung medan magnet matahari dan partikel yang melampaui orbit Pluto. Awalnya dirancang untuk bertahan 5 tahun, wahana Voyager adalah 2 wahana yang beroperasi paling lama. Pesawat ruang angkasa dalam sejarah. Rentang hidup mereka yang sangat panjang menunjukkan bahwa kedua pesawat ruang angkasa tersebut telah memberikan wawasan tambahan tentang tata surya kita dan sekitarnya, setelah mencapai tujuan awal mereka untuk terbang melintasi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus beberapa dekade lalu. Saat ini, kata kunci "ordal" tengah menjadi tren di Twitter sebagai ekspresi kritik terhadap calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka. Meskipun asal-usulnya tidak jelas, netizen menggunakan "ordal" sebagai simbol penolakan terhadap berbagai tindakan dan pernyataan yang terkait dengan cawapres tersebut. Fenomena ini mencerminkan bagaimana media sosial seperti Twitter mampu memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan memicu diskusi politik yang intens di dunia maya. Kata kunci "oposisi" tengah menjadi sorotan di Twitter menyusul sebuah video yang menampilkan raut muka Prabowo Subianto menyatakan ketidakpuasannya terhadap pernyataan Anies Baswedan yang menyebut bahwa Prabowo tidak mampu menjadi oposisi. Video ini menciptakan gelombang diskusi di media sosial, di mana netizen menggunakan kata kunci "oposisi" untuk mengekspresikan beragam pendapat dan pandangan terkait pernyataan kontroversial tersebut.
Fenomena ini mencerminkan bagaimana platform seperti Twitter dapat segera mempercepat penyebaran informasi dan memobilisasi respons publik terhadap peristiwa politik yang baru saja terjadi. Neta memberikan garansi seumur hidup untuk mobil listriknya. Tapi tidak semua konsumen bisa mendapatkan garansi seumur hidup tersebut. Pabrikan Cina makin berani menawarkan mobil listrik di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, bahkan produsen mobil Cina itu juga berani memberikan garansi seumur hidup. Salah satunya dilakukan Neta yang baru-baru ini mengumumkan pemberian garansi seumur hidup untuk konsumen Neta V. Namun perlu dicatat, tidak semua konsumen Neta V mendapatkan garansi seumur hidup. Garansi seumur hidup itu hanya diberikan untuk 2024 konsumen pertama. Dugaan aplikasi JAKI milik Pemprov DKI diretas usai disinggung Capres nomor urut 1, Anies Baswedan di panggung debat perdana Pilpres, bikin geger. Pemprov DKI memastikan keamanan privasi data pengguna menjadi prioritas. Anies sebelumnya menyinggung mengenai aplikasi Jaki saat menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo usai menjawab pertanyaan panelis mengenai pelayanan publik dalam debat Capres di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Anies mencontohkan bila ada laporan pohon tumbang, maka pelapor bisa mengetahui berapa lama laporannya akan dituntaskan petugas. Jangan lupa nyalain lonceng dan bagikan ke teman atau grup keluargamu ya. See you Sobat Duta tersayang. Bye-bye.